Betul. Betul Pak, sekali. Untung belum ada itu. Ulang Kak, sekali lagi ya. Sekali gelap tadi. Oke.
Tiga, dua, satu. Ya. Oh, eh. Ah. Iya lah, nyet. Emang dua, Kak. Dekat emang. Oh, ayo, Pak. Oke. Oke. Tiga, dua, satu. Oke. Siap. Oke. Simpang tiga tuh. Yuk. Tiga, dua, satu. Pegangan. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Boom. Sekali lagi. Putar dulu. Putar dulu. Oke. Tiga, dua, satu. Oke. Ini deh. Oke. Lihat kamera yo. Tiga, dua, satu. Oke. Sini lagi. Oke, sudah. Oke. Hah? Oke. Ustadz ya. Tiga, dua, satu. Mereka. Tiga, dua, satu. Bang, apa? Betul apa? Tiga, dua, satu. Oke, aduh, salah. Yang itu, ayo. Sekali lagi Pak. Tiga, dua, satu. Sekali lagi, tiga, merdeka. Oke. Saya ngumpul. Betul. Iya ya. Oke, dapat. Sini, Kak Agus. Dapat kalau. 3, 2, 1. Oh iya, suka. 3, 2, 1. Dah. Yuk, foto dulu ya. Lihat Om ya. Saya. Yuk, enggak usah. Diam deh. Nah. Diam deh. 3. Dah.
Satu. Bapak-bapak yang masih berada di luar, kami silakan untuk masuk ke dalam musola Sentosadaya karena masih ada ruangan yang kosong. Sekali lagi, bapak-bapak yang masih berada di luar, kami silakan untuk masuk ke dalam ruangan musola Sentosadaya. Izin foto. Dah. Paling sih. Ya, tanya.
Sekali lagi kami informasikan kepada bapak-bapak yang masih berada di luar, kami silakan untuk masuk ke dalam musola Sentosa karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Untuk panitia, tolong diajak bapak-bapak dan undangan yang masih berada di luar untuk masuk ke dalam musola. Bayang ya. Selanjutnya bapak yang masih berada di luar, kami usulkan untuk masuk ke dalam musola Sentosa karena acara segera kita mulai. Selanjutnya bapak yang masih berada di luar, kami harapkan untuk masuk ke dalam musola.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, ustaz dan ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang hormati Pak Camat, Pak Lurah atau yang mewakili Bapak RW 07 dalam hal ini Bapak Deden Yunus dan juga Ketua RT dalam hal ini RT 18 yang bernama Bapak dari Susanto ST yang kami hormati Bapak RT 29 Bapak Iskandar dan Ketua RT 19 Ustaz Eko Rahman. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz kita untuk selalu menyiarkan agama Islam. Amin. Yang kami hormati karim kita Ustaz Jody Sutejo. Yang kami hormati Ustaz muda kepala kita Ustaz Eko Rahman. Yang kami hormati Habib Zakir yang alhamdulillah juga sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati dan kami sayangi bapak, ibu-ibu dan seluruh tamu undangan yang telah menginjakkan kakinya ke musola Sentosa Jaya ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita masih dapat berkumpul di musola Sentosa Jaya ini dalam rangka memperingati besok Mi'raj Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Dan yang kedua, tanpa salawat dan salam, semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, pada panutan kita, suri tauladan yang agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin, senang sekali rasanya kami mewakili pengurus musola Sentosa Jaya dan juga mewakili musola Sentosa Jaya. Alhamdulillah dalam malam hari ini kami masih diberikan kesehatan sehingga kami masih dapat menyelenggarakan hari-hari besar Islam seperti Isra pada malam hari ini. Semoga acara-acara seperti ini setiap tahun rutin dilakukan sebagai untuk kita mengenal kembali sosok Nabi Muhammad SAW dan semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Untuk itu, izinkanlah kami membantu acara pada malam hari ini. Cara yang pertama yaitu pembukaan pembacaan Al-Quran surah Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh ceramah Bapak Abdul Alagi. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran pada yang terakhir Ustaz Jody Sutejo. Dan yang ketiga kata sambutan Ketua PHBI Bapak Muhammad Khalil Safi dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ustaz Kemasisi dan kemudian acara itu kita yaitu bersama agama para yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, dan ditutup dengan doa. Kembali kami minta kesediaannya untuk Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Itulah susunan acara kita pada malam hari ini. Agar diberikan kemudahan, acara segala berkahan dan sama-sama kita awali acara malam hari ini dengan bersama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, langsung saja acara selanjutnya yaitu pembukaan pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Akadir Amali. Pada Bapak Akadir Amali, kami silakan. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara Bapak dan Ibu, kita membuka acara kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat dan suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh kami kita yang terhormat Ustaz Dwani Sutojo. Pada beliau kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca maupun kita ini sama-sama mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kami ucapkan terima kasih kepada yang selamat Ustaz Joris Tejo yang telah melakukan dari suci Al-Quran. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan Ketua Pihak Agung Musola Suta Sajaya Bapak Muhammad Khairi SAP dalam hal ini akan diwakilkan oleh yang terhormat Ustaz Yasin Kemasidi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kami hormati insyaallah mulia-mulia guru kita Al-Ustaz Ruh Hadi Al-Dahlan sebagai penceramah, dan juga kami hormati Ustaz Dr. Rahman SPG dan Habib Zakir, dan juga Imam Masjid dan Musola, dan kami hormati insyaallah Allah muliakan bersama. Mari bersama-sama kita hati-hatinya menuju surga Allah SWT, yang mana pada malam berkah ini kita bersama-sama insyaallah ta'ala tutupkan ilmu kita yang panjang dalam sehat iman yang selalu mantap, semoga dapat berkumpul tetap buka di musola kami ini dalam rangka acara Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kekumpulan kita di sini hadir di musola ini menambah iman kita kepada Allah dan menambah iman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat sama-sama disampaikan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya fikir juga. Bapak tua, ibu-ibu undangan yang kami hormati, kami mewakili daripada kakak kami sebagai ketua musola yaitu Ustaz Amrode dan juga ketua PHBI Muhammad Fadi SAP. Kami ditugaskan oleh ketua musola dan PHBI sebagai cekidana. Jadi kami terima kasih kepada keluargaku, kawan-kawan, seluruh jemaah yang telah membantu kami, baik itu bantuan berupa duit, ataupun tenaga, ataupun doa, atau pikiran. Kami ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu. Maka terlaksana acara siap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Ibu bapak, ibu-ibu yang kami hormati, seluruh jemaah kami hormati, atas bantuan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Betul-betul bapak, ibu-ibu. Ada kata yang namanya ada bersama Nabi, tetap siap kedua. Yang namanya bersama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siap kedua. Karena Imam Hamimdah kalau Nabi Muhammad itu jadi doa, jadi dakwah doa jadi. Jadi bapak, ibu-ibu, ada kata ada acara seperti ini. Dua-dua lagi acara seperti sekarang cukup apa kedua untuk menyintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kami sampaikan permohonan ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ustaz Sinta Siddiq yang telah menyampaikan kata sambutannya mewakili Ketua BHWI Musola Sadaya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita minta waktunya sebentar karena panitia ada sedikit minuman penyegar supaya kita tidak ngantuk mendengarkan ceramah Ustaz Kiai Haji Abdul Wahid Alam. Untuk itu panitia kami persilakan untuk membagikan minuman. Baik Bapak Ibu, sembari panitia membagikan minuman, kami ingin menyampaikan informasi undangan dari Masjid Al-Hidayah dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari Minggu 19 Januari
2025 pada Isya di Masjid Al-Hidayah Tanggolakan. Jadi terimalah Bapak-Bapak dan jemaah mushola serta sajaya undangan dari Masjid Al-Hidayah. Penceramah yang terhormat Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan juga yang insya Allah ceramah di Masjid Al-Hidayah. Sekali lagi undangan Masjid Al-Hidayah Minggu 19 Januari 2025. Makasih, ya, Bi. Paket. Itu apa? Mana? Mana, Mat? Ini masuk. Ini. Itulah. Banyak ini tidak? Jangan belokkan lagi. Aku untuk ini, untuk live. Madi TikTok. Madi TikTok. Untuk ini ngambil pasti ke live ancang gitu. Madi. Kantong lagi. Terima kasih kepada dia yang telah memberikan minuman makanannya. Semoga kita jalan terus. Baik Bapak Ibu hadirin yang rahmat Allah, sampailah kita pada acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tausiah agama mengenai Islamidah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Karam Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Kepada beliau kami berserah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para alim ulama, para asatidzah, para habaib min abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qari kita yang tadi sudah bacakan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ustaz Joni Sutejo, ada Habib Syakir Bahsin yang bersama-sama kita turut hadir pada malam hari ini, Ketua RT, Ketua RW yang sempat hadir, serta yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus Musalla Sentosa Jaya, beserta panitia peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak sekalian, hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam yang ke-13 di bulan Rajab 1446 Hijriah. Allah mentakdirkan kita dapat bertawajjuh bil wujuh di ruangan musalla ini, dapat meluangkan waktu dan meringankan langkah hadir dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kesyukuran kita pada saat ini akan menjadi suatu ibadah dan menjadi bagian amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada panitia dan pengurus musalla Sentosa Jaya yang sudah mempercayakan, mengamanatkan pada malam hari ini pada kami untuk menyampaikan ceramah seputar hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj. Dan kita sudah sama-sama mengetahui karena peringatan Isra wal Mi'raj yang malam hari ini kita hadiri bukanlah peringatan yang pertama kali. Sebab kalau sudah datang bulan Rajab, hampir setiap masjid, musalla, majelis taklim rami mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Sudah banyak ilmu, nasihat ataupun wawasan yang kita dapat dari setiap peringatan yang kita hadiri. Semua ini mudah-mudahan menjadi bekal, motivasi atau penyemangat agar kita dapat menjadi manusia
yang lebih baik, menjadi bekal untuk menyempurnakan ibadah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra wal Mi'raj ini perjalanan mukjizat, hadirin sekalian. Banyak nabi yang Allah datangkan karunia mukjizat, tapi tidak seluar biasa dengan mukjizat yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu dikaruniai Allah mukjizat, tidak hangus ketika dibakar api oleh Raja Namrud. Bukan 1-2 jam Nabi Ibrahim dibakar. Dalam satu riwayat sampai 4 bulan lamanya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Habis kayu bergunung-gunung, jangankan mati, hangus pun tidak. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, tenang, sejukkan atas hambaku Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Allah Ibrahim. Kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Kamu nonton dah di YouTube mana kebakaran di Amerika? Ala kedahsyat api, seluruh rumah-rumah mewah habis. Yang mujinya Hollywood terkenal hebat itu habis dilantah oleh api. Menurut informasi, kerugian yang diderita itu 2 kali lipat dari seluruh biaya perang yang terjadi di Palestina. Sampai saking hebatnya api. Mana api neraka. Kalau kita bayangkan sedemikian hebatnya. Nah, yang noleh kanan kiri besek-besek, berarti dia tidak nonton berita. Berarti dia tidak nengok YouTube. Ngomong apa Ustaz? Nah, buka. Ya. Cuma kakek, nunggu selesai aku ceramah. Ya. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau ada yang baca ilmu itu malam ini ala kelapangnya banyak boleh jagoan. Tunu dah potong. Ya. Nabi Allah Musa alaihissalam dengan sebuah tongkatnya bisa membelah laut merah. Luas, hadirin sekalian, laut merah itu. Jeddah yang kita jengok itu cuma sepersekiannya. Ya. Betapa hebatnya mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada Nabi Musa untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah benar utusan Allah untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara kaum Bani Israel malah ingkar, tidak percaya bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu juga dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Allah datangkan luar biasa istana, harta kekayaan yang berlimpah, yang sedemikian banyaknya. Barangkali kalau masih ada harta kekayaan Nabi Sulaiman, mungkin beliau wong yang nomor 1 terkaya di dunia. Itu saking hebat. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pun dikaruniai Allah dengan mukjizat yang tidak sedikit. Mulai dari membelah bulan baca dibelah 2. Dan memang menurut informasi para astronom, di bulan itu ada bekas bahwa bulan pernah terbelah. Artinya khabar Al-Quran itu hak. Berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, adalah hak. Benar terjadi. Ketika Rasulullah ditantang oleh orang-orang kafir Mekah, wahai Muhammad, sanggupkah engkau memperlihatkan kepada kami saat ini bulan purnama? Naik Rasulullah di atas Jabal Abi Qubais. Tapi tinggal nama wae Jabal Abi Qubais itu. Ya. Sekarang ini Jabal Umar, Jabal Abi Qubais yang ada di sekitar Masjidil Haram selesai jadi hotel-hotel berbintang dan tinggal sebutan. Kalau kita metu dari Masjidil Haram juga ala kesakit batang bulu saking tingginya hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram.
Naik Rasulullah ketika ditantang oleh orang-orang kafir Mekah, berdoa Rasulullah, ya Allah, mereka menantang aku untuk saat ini, mampukah aku menghadirkan bulan di hadapan mereka? Apa kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, berdoalah. Saat ini kendali alam Allah serahkan kepadamu, apa yang kau inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya matahari beredar begitu cepat, tiba-tiba terjadilah gelap muncul bulan purnama. Bulan semakin dekat ke hadapan Rasulullah, sampai di hadapan Nabi, itu bulan dibelah dua, soro nisfain. Jadi dua bagian. Begitu menyaksikan bulan terbelah dua, apa kata mereka? Ala kehebat sihir Muhammad. Maksud terkenal model mainnya, ibungnya model main itu belum pangtulah, musuhnya udah. Lah sudah ditunjukkan, tapi mereka masih tidak beriman, masih tidak percaya. Itu adalah mukjizat. Akhirnya kurang puas, rombongan Abu Jahal, rombongan Abu Lahab bertanya kepada setiap kafilah dagang yang datang ke kota Mekah. Pada saat kamu di perjalanan dagang menuju kemari, ingat tak beberapa hari yang lalu terjadi ada bulan muncul di tengah hari, matahari beredar begitu cepat. Apa kata mereka? Iya. Kami menyaksikan saat itu matahari beredar begitu cepat, tiba-tiba malam begitu cepat datang, muncul bulan purnama. Datang lagi kafilah dagang dari negeri Syam ditanya. Saking mereka tidak percaya, akhirnya mereka bertanya kepada setiap musafir yang baru datang ke kota Mekah, apakah mereka dari kejauhan menyaksikan saat itu bulan terbelah dua. Semua yang ditanya mengatakan bahwa kami menyaksikan kejadian itu. Masih juga rombongan Abu Jahal dan Abu Lahab tidak kerja dasar teka. Tahu teka? Nah, kan bahasa Arab al-bantahan. Itu namanya teka. Tidak percaya. Bulan terbelah. Ini mukjizat. Lalu Nabi baca belah bulan jadi dua, umat jadi tiga. Lagi banyak duit, namanya bulan pulau. Nah, kalau mulai gunung itu namanya tanggung bulan. Kalau lah kepot di Bagung namanya bulan. Nah, besok kan yang jawab itu. Baca lagi bulan jadi tiga. Itu diantara mukjizat yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mukjizat bagaimana yakhrujul ma' min baini asabi'ihi. Bagaimana ketika air dapat memancar di antara jari jemari Rasulullah, ketika dalam satu wadah bejana, para sahabat dapat minum dari air yang ada dalam bejana tersebut. Kalau air ini masih ada, menurut sebagian ulama, air yang memancar dari jari Rasulullah ini kedudukannya lebih mulia, lebih istimewa daripada air Zam-Zam. Kenapa? Kalau air Zam-Zam itu mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kalau air yang memancar di antara jari jemari Rasulullah, ini adalah air yang memancar dari segala sumber kebaikan. Air yang memancar dari sumbernya kemuliaan. Tidak ada kemuliaan di muka bumi ini, melainkan itu pasti bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada suatu akhlak yang terpuji, melainkan itu pasti bersumber dari keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durarnya, beliau katakan, apa? Fama min khuluqin bil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zaidil wujud. Tidaklah muncul suatu akhlak terpuji, tidaklah muncul suatu perilaku yang mulia dalam diri seorang manusia, melainkan perilaku itu bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Rasulullah. Ini sumbernya mukjizat. Rasulullah itu sumbernya kemuliaan. Rasulullah itu sumbernya keberkahan. Jadi air itu yang keluar dari jemari Rasulullah, yang memancar tidak dari tangan Rasulullah, andaikan masih ada sampai dalam hari ini. Mukjizat Isra wal Mi'raj itu juga mukjizat luar biasa. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu khaliqul adah, suatu peristiwa mencari adat. Suatu peristiwa yang kalau dibahas pakai akal, maka akal manusia akan mau terhenti,
tidak sanggup untuk menguraikan hakikat rahasia yang sebenarnya. Sebab akal manusia ini ada titik lemah, hadirin sekalian. Pada suatu ketika dia tidak akan sanggup untuk membahas apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk menjawab perkara mukjizat, menjawab perkara yang ada di badan kita kita tidak mampu. Kalau siapa hebat, siapa pintar, tolong tunjukkan di mana letak nyawa di dalam jasad. Ada yang sanggup tunjukkan di mana posisi roh di dalam jasad. Apalagi kita nak bahas perkara Isra wal Mi'raj, perkara keramat, lagi akal kita tidak sanggup untuk membahas. Kalau para nabi Allah karuniakan mukjizat, tapi kalau para wali, orang-orang yang dipilih menjadi kekasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka dikaruniai dengan keramat atau karomah. Ya. Di Palembang kita tahu ada cerita Kiai Merogan, itu bukan kelakar, memang fakta, makamnya sampai hari ini masih ada. Ya, yang punya keramat berbagai macam karomah. Di Jawa ada Wali Songo, dan banyak lagi cerita tentang keramat para wali. Para wali, para nabi, mamatuhum kahayatihim, wafatnya mereka itu sama seperti hidupnya mereka. Mereka itu tidak mati, hadirin sekalian, cuma berpindah alam. Meskipun mereka itu ada di alam barzakh, mereka juga merasakan kehidupan, walau tidak sama seperti kehidupan kita di alam dunia, tapi mereka juga hidup di alam barzakhnya, bahkan mereka mendapat rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali, ya. Wali itu apa yang diomongnya baca terjadi. Inilah namanya orang yang sudah sampai pada level makom tajrid. Kalau kita ini makom sabab, masih makom ikhtiar. Kalau wali itu mereka ngomong apa yang diucapkan baca terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang-kadang kehidupan mereka dicukupi oleh Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sudah sampai pada satu makom kedudukan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia mereka itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau para wali. Apakah ada Ustaz dalam Quran dalilnya keramat? Ada. Ya. Maryam ibunda Nabi Isa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan keramat, Pak. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Maryam dalam penjagaan Nabi Zakaria alaihi salam, itu Siti Maryam ditempatkan oleh Allah Subhanahu, ditempatkan oleh Nabi Zakaria dalam sebuah mihrab. Mihrab itu semacam kamar. Kalau bahasa kita sekarang, mihrab itu seperti tempat imam. Ya. Dijaga untuk sampai dalam kitab Bahjatul Wasail, itu syarah dari kitab Al-Risalatul Jami'ah. Dikisahkan untuk sampai bisa masuk ke dalam mihrabnya Maryam, itu harus melewati 7 lapis pintu, hadirin sekalian. Yang setiap pintu itu dijaga oleh penjaga untuk mengamankan kondisi Maryam. Tapi ada satu hal yang sangat mencengangkan. Setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menjenguk Maryam ke dalam mihrab itu, wajada indaha rizqa. Beliau mendapati di sisi Maryam begitu banyak makanan dan buah-buahan berlimpah. Kalau musim panas, banyak buah-buahan musim dingin. Kalau musim dingin, banyak buah-buahan musim panas. Apa kata Nabi Zakaria? Qala ya Maryam, anna laki haza. Wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan berlimpah sebanyak ini? Apa jawab Maryam? Qala huwa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu makanan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada perhitungan. Sampai ada sebagian ulama mengatakan, andaikan ada nabi dari golongan perempuan, niscaya Maryam adalah nabi. Tapi Allah tidak memilih seorang nabi dari keturunan, dari jenis kelamin seorang perempuan. Ini dalil keramat. Walaupun di luar sana
Tidak sedikit orang yang ingkar dengan dalil keramat, tidak percaya dengan wali. Tapi Maryam bukan nabi, tapi dia mendapat keramat, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hebat, luar biasa hadirin sekalian. Dan banyak lagi kisah para wali yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Mereka diberikan keramat, diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali itu tahu tak kau wali? Duit dikocek tak ada kate, kapan dikelok baca ado. Itu namanya Pak wali. Cuma yang kabul mah itu wong yang sudah nanda lagi dengan duit. Ya. Itu Pak, dapat keramat. Ya. Contoh Syekh Ibrahim bin Adham. Suatu ketika beliau nyebrang sungai. Begitu sampai di seberang, tukang perahu ngomong, ya Syekh, pulus, bayar. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, main di pulus, aku dah punya duit, aku nih muat perahu, modal di tukang perahu, muat dayung, kayunya beli, pakai tenaga, gelakkan perahu sampai ke seberang sungai. Ini mau ahli ibadat, mau wala, mau zuhud, Ibrahim bin Adham. Akhirnya ditanya dengan tukang perahu, berapa kau minta bayar? 4 dirham. 4? Iya, tidak kurang, tidak. Berdoalah Syekh Ibrahim bin Adham. Apa doanya? Allahumma innahu qad sa'aluni ma laysa indi wa huwa indaka katsir. Ya Allah, sesungguhnya dia minta kepada aku sesuatu yang aku tak punya. Tak duit, aku dah kata itu. Kata, wa huwa indaka katsir. Sementara duit itu di sisimu sangat banyak, tidak terhitung, ya Allah. Engkau maha kaya. Setelah selesai berdoa, kembali beliau masukkan tangannya ke dalam saku jubah. Ditanya lagi tukang perahu, berapa? 4 dirham. Benar, tidak kurang. Tidak, bismillah. Kapan dibuka, Pak? Nah, cukup. Tidak lebih. Cuma 4 dirham. Lagi kamu 10, minta 10. Kesok ke ponjen seberapa banyak, masih kurang. Dulu anak ceramah kalau lebih 20 tahun yang lalu. Singkok masjid tiarap pakai wagung ceramah subuh. Begitu aku selesai ceramah, ada singkok jamaah, Ustaz minta Ustaz jangan aku doa dan ngaku aku lama malam buntu. Kita jatuh. Jadi aku tuliskan doa, tulis. Nah, ibu Mela amal lah. Cuma kalau kamu duit jangan lupa dengan aku. Sampai saat ini tidak muncul. Mengkali masih buntu juga. Jadi yang kabul model itu begitu sudah tidak ada. Nah inilah makom tajrid namanya. Kalau dalam kitab hikam, ngaji hikam, makom ini namanya makom tajrid. Mereka sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan mereka kecukupan. Kita ini namanya makom sabab, makom kasab, makom tahap, makom ikhtiar, ya. Jadi jangan pernah berharap nak duduk di makom tajrid. Kita ini bukan tajrid, tapi tajrid. Ya. Iya. Kamu tahu. Yang sampai ke makom itu uang yang tidak kepengen sampai, tapi Allah yang menyampaikan karena keikhlasannya, ketekunannya, ketulusannya dalam beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah naikkan derajat ini. Itulah para wali, Allah berikan karamah. Kalau para nabi namanya mukjizat, ya. Inilah Isra wal Mi'raj adalah Isra artinya perjalanan datar, Mi'raj artinya perjalanan naik. Isra artinya perjalanan horizontal minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya perjalanan vertikal dari bawah naik wujud. Itu namanya Mi'raj. Tapi Rasulullah bukanlah berjalan sendiri, namun diperjalankan. Sebab tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup untuk melampaui lebih daripada Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril menyertai Rasulullah itu cuma sampai Sidratul Muntaha. Tapi kenapa Rasulullah bisa lebih tinggi daripada itu? Itu karena sempurna
makom kehambaan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba hadirin perhatikan. Dalam Al-Quran, Rasulullah itu disebut asra bi abdihi. Allah tidak menyebut asra bi rasulihi. Allah tidak menggunakan kata asra bi nabiyihi, tapi asra bi abdihi. Maka siapa orang yang kepengen naik derajatnya, siapa orang yang kepengen mulia kedudukannya, harus sempurna melakonkan makom kehambaan, berperilaku, merendah diri, baru derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam hadis Rasul katakan, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang merendah diri, maka dia bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna dalam kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjalankan, bukan dengan berjalan sendiri. Artinya ini terjadi karena kehendak Allah, karena kebesaran Allah, bukan kemauan Rasulullah sendiri, ya. Tapi Rasulullah dipilih oleh Allah untuk diperjalankan, ya. Bahkan dalam waktu yang super singkat, bukan sepanjang malam, tapi sebagian daripada malam. Ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Aqsa itu apa diarti? Aqsa itu dalam tafsir Jamal artinya bu'du. Bahasa Indonesia itu jauh. Jadi kalau disebut Masjidil Aqsa, artinya masjid yang jauh apabila ditempuh perjalanan dari Masjidil Haram. Ya. Ada yang menghitung jaraknya lebih dari 1.300 kilo, hampir 1.400 kilo. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kilo-kilo kalau kita dari Palembang 1.400 kilo ini sejauh mana? Baca ada jawab? Hah? Sama ya, aku udah baca ini. Makanya aku nanya oleh kamu. Cuma kalau nak digambarkan lebih kurangnya, kalau kamu masuk pintu tol Keramasan sampai menuju tol Lampung, balik lagi Keramasan, balik lagi ke Lampung, balik lagi Keramasan, kilo-kilo macam itulah. Lebih kurang ukuran 1.400 km. Tol Keramasan itu Pak, ujung para pintu gerbang itu 367 itu. Benar tak? Ngaku kamu cari, aku diningo 367 melek. Dari titik tol mulai dari Lampung. KM-nya 367 ya. Nanti itu kalau dikali 4 ya itulah kira-kira ukuran lebih kurang 1.400 km. Jauh, nyebutnya lemak berjalan kaki. Tapi Nabi diperjalankan, bukan berjalan sendiri dengan kemauan Nabi. Naik buruk, cepat buruk tuh. Ya. Cepat, kalbarkil hatib, seperti kilat yang menyambar. Pengen naik buruk tadi? Jangan, nggak usah. Siapa yang pengen? Ya. Karena dalam satu riwayat, buruk ini kendaraan yang dipakai oleh malaikat Israel untuk nyamuk-nyamuk. Siapa begitu? Alamat itu bahkan laju. Ya. Ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Jadi subhanallah, dalam tafsir Jamal dijelaskan ngapo Nabi itu diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Karena pada malam itu, selain Masjidil Haram, tidak ada masjid yang lain kecuali yang ada cuma Masjidil Aqsa. Kalau malam itu langgar Sentosa Jaya sudah ada, mengkali Nabi mampir lupa. Barangkali, ya. Jadi Masjidil Aqsa itu nomor 2 tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Bahkan itu termasuk masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kunjungi, untuk kita ziarahi. La tusyaddur rihal, tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan illa bi thalathati masajid, kecuali pada 3 masjid kata Rasulullah. Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Yang pertama Masjidil Haram, kedua Masjid
ini maksudnya Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini masjid yang kita di dalamnya ada kelipatan nilai ibadah yang begitu hebat. Kalau Masjidil Haram itu 1/100.000 pahalanya, ya. Jangan gagal paham. Jadi Pak Ustaz, aku kan kalau berangkat umroh kan 4 hari saat di Mekah 5 hari. Berarti kalau 5 hari itu berarti dikali 5 waktu, Ustaz, sholatnya berarti 25 waktu. Kalau satu waktu 100.000, Ustaz, 100.000 kali 25 banyak, Ustaz. Berarti kakek aku kalau balik umroh usah banyak-banyak lagi, banyak sosok tuh. Mati ngantuk. Itu kelipatan, perumpamaan nilai pahala. Jadi jangan galak nakal-nakal ya. Kalau Masjid Nabawi itu 1/1000, Masjidil Aqsa 1/100. Ini hebat. Cuma kamu jangan nengok pahalanya wae. Dosa lama itu juga. Ya, yang dilakukan di Masjidil Haram 1/100.000. Ya. Masjid Nabawi sama wae. Dosanya juga 1/1000. Dosa itu hadirin sekalian bisa berlipat ya. Itu tergantung satu dengan kemuliaan tempat, kedua dengan kemuliaan waktu, ketiga dengan kemuliaan orang yang menjadi pelaku. Yang pertama karena kemuliaan tempat. Ketika perbuatan dosa itu dilakukan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi atau di dalam masjid-masjid yang lain, itu nilai dosanya berbeda dengan dia melakukan perbuatan maksiat di luar masjid. Itu kalau ditinjau dari sisi tempat. Kemudian yang kedua, dosa itu bisa berlipat ganda ditinjau dari sisi waktu. Kapan? Kalau dia melakukan perbuatan